Pada pembahasan kali ini, saya akan membahas tentang seni upacara panggi dalam perkawinan adat Jawa Surakarta. Bumi Nusantara dihiasi dengan berbagai warna seni dalam tradisi yang telah diwariskan dan sudah menjadi kewajiban bagi generasi saat ini untuk melestarikannya. Berbagai jenis etnik hadir dan berusaha menjaga warisan yang ada dalam diri mereka. Salah satunya ialah Jawa. Jawa merupakan salah satu pulau yang terbagi dalam beberapa provinsi yang kaya akan berbagai suku. Setiap daerah yang ada di Pulau Jawa memiliki keunikannya masing-masing. Misalnya, di Betawi ada ondel-ondel yang tidak ada di daerah lain di Pulau Jawa. Begitu juga dengan Madura yang memiliki tradisi kesenian kerapan sapi. Dan masih banyak contoh budaya lainnya. Seperti dalam kebudayaan lainnya di Nusantara, Surakarta juga mempunyai berbagai rangkaian acara dalam setiap rangkaian kegiatan adatnya. Salah satunya ialah dalam perkawinan. Perkawinan dalam adat Surakarta memiliki banyak rangkaian upacara dalam beberapa subupacara. Sebelum membahas lebih jauh, pertama-tama yang harus dipahami ialah kata perkawinan itu sendiri. Apa itu perkawinan? Perkawinan merupakan suatu langkah yang sangat penting dalam proses pengintegrasian manusia dalam tata alam. Dalam hal ini, sangat jelas ditekankan bahwa perkawinan menjadi salah satu unsur yang sangat penting bagi manusia dalam hidupnya. Banyak yang memahami perkawinan hanya sebatas pengetahuan umum, yaitu bahwa perkawinan merupakan proses peralihan hidup. Namun, dalam adat Jawa Surakarta, perkawinan memiliki pengertian yang lebih luas. Upacara perkawinan bukan saja proses meninggalkan taraf hidup yang lama menuju yang baru dalam diri seseorang. Biasanya, sebelum diadakan prosesi perkawinan, ada berbagai jenis rangkaian acara adat yang harus dilalui oleh orang Jawa Surakarta. Mulai dari melihat dari dekat keadaan keluarga wanita, sampai pada selesainya resepsi perkawinan. Dalam tradisi budaya Jawa, perkawinan selalu diwarnai dengan serangkaian upacara yang mengandung nilai-nilai luhur, yang mengajarkan perlunya keseimbangan, keselarasan, serta interaksi dengan alam, sosial, dan sang pencipta alam semesta. Biasanya, seluruh acara perkawinan dalam budaya Jawa Surakarta berlangsung kurang lebih 60 hari. Yang pertama, nontoni. Yang kedua, meminang. Yang ketiga, peningset. Yang keempat, serahan. Yang kelima, pinggitan. Yang keenam, tarup. Yang ketujuh, siraman. Yang kedelapan, panggi. Dan yang kesembilan, ngunduh pengantin. Pada saat ini saya memilih poin yang kedelapan. Nama-nama di atas merupakan pembagian secara garis besar. Namun ada beberapa upacara yang dilaksanakan dalam tiap-tiap poin tersebut. Upacara panggi merupakan upacara yang dilaksanakan setelah dilakukannya ritual keagamaan. Misalnya, bagi mereka yang beragama Kristiani, setelah melakukan pemberkatan di gereja masing-masing. Upacara ini merupakan upacara di mana kedua pengantin tersebut dipertemukan secara adat. Dalam upacara panggi, pengantin putra sebelumnya sudah bersiap-siap di muka pintu gerbang atau pintu utama dengan disertai para pengiring. Pada waktu upacara panggi, bapak dan ibu pengantin putra tidak boleh ikut rombongan. Dalam rombongan ini, biasanya pengantin pria berada di tengah-tengah dan didampingi dua orang yang usianya harus lebih tua dari sang pengantin. Dan mereka tidak boleh berstatus duda. Kedua pengantin ini, baik putra yang berada di rombongannya maupun putri yang ada di dalam rumah, harus membawa gantal atau sandak. Setelah semuanya telah siap, maka pengantin putri akan keluar dari kamar pengantin didampingi oleh dua orang ibu, dan di depan mereka dua orang anak kecil yang bertugas sebagai patah atau pembawa kipas, yang nantinya mengipas kedua pengantin ketika mereka duduk bersama. Lalu di depan patah ada lagi dua putri remaja yang bertugas membawa kembar mayang. Kembar mayang ini biasanya dipakai hanya bagi mereka yang baru pertama kali melaksanakan perkawinan, atau bisa dikatakan bahwa mereka yang masih jejaka dan masih gadis. Sedangkan bagi janda atau duda yang menikah lagi, kembar mayang tidak diperlukan. Ketika kedua pengantin berjumpa, ada pun beberapa acara yang harus mereka lakukan berdasarkan tradisi. Ialah yang pertama,
Balangan gantal sirih. Kedua pengantin saling melempar daun sirih atau balangan gantal. Dengan maksud, siapa yang duluan melempar daun sirih, dialah yang akan lebih menguasai rumah tangga. Dan disusul dengan saling berjabatan tangan. Maksudnya ialah mereka mengukuhkan kembali janji-janji yang diucapkan di hadapan Tuhan. Makna historis dari kedua pengantin berjabatan tangan sambil menukar daun sirih dan menjatuhkannya ke lantai dengan disaksikan oleh kakak pengantin ialah karena konon pernah terjadi peristiwa bahwa ada manusia jadi-jadian yang menyamar menjadi pengantin tersebut. Daun sirih merupakan mantra ampuh yang dapat menawarkan sihir sehingga manusia jadi-jadian akan terlihat aslinya. Yang kedua adalah wiji dadi. Dalam acara ini pengantin putra menginjak telur ayam kampung sampai pecah. Kemudian kakinya dibasuh oleh pengantin putri dengan air yang diberi bunga setaman. Maknanya ialah dengan menginjak telur, pengantin putra menyatakan kesanggupannya untuk menjadi ayah dengan segala tanggung jawabnya. Pengantin putri menyatakan kesanggupannya berbakti kepada suami, berbakti marang guru laki. Yang ketiga, sindur binayang. Sindur binayang merupakan acara lanjutan di mana kedua pengantin bergandengan tangan dan mengikuti ayah menuju ke pelaminan. Ibu menutup bahu kedua pengantin dengan kain sindur dan ikut mengantar ke pelaminan. Maknanya ialah ayah menunjukkan jalan yang baik kepada kedua pengantin menuju kebahagiaan dalam rumah tangga, sedangkan ibu memberi semangat. Yang keempat, timbangan. Merupakan acara di mana kedua pengantin duduk di pangkuan ayah pengantin putri yang telah dialasi oleh kain tumbal. Kemudian sang ibu akan bertanya, mana yang lebih berat, putra atau putri? Ayah menjawab bahwa beratnya sama. Maknanya ialah ayah memberikan kasih sayang yang sama terhadap anak dan menantunya. Yang kelima, tanam. Tanam merupakan acara di mana ayah dari pengantin putri mempersiapkan kedua pengantin duduk bersandingan di pelaminan. Maknanya ialah adanya restu dan pengesahan dari ayah pengantin putri agar kedua pengantin tersebut menjadi suami istri. Yang keenam, tukar kalpika. Ini merupakan acara tukar cincin yang dilakukan oleh kedua mempelai. Maknanya ialah cincin menjadi tanda cinta dan kasih sayang. Maka dalam hal ini mereka memadukannya. Yang ketujuh, pacar kucur. Dalam acara ini, pengantin putra akan menuangkan beras, kacang-kacangan, uang logam, dan lain sebagainya ke pangkuan pengantin putri. Maknanya ialah suami memberikan seluruh penghasilan kepada istri untuk mencukupi kebutuhan keluarga. Yang kedelapan, dahar kembul. Arti dari dahar kembul ialah makan bersama, secara lahap, saling suap menyuap. Maknanya ialah seluruh rezeki yang diperoleh akan dirasakan bersama keluarganya. Yang kesembilan, mertui. Dalam acara ini, orang tua dari pengantin putri akan menjemput orang tua pengantin putra. Maknanya ialah mereka sudah menjalin hubungan kekeluargaan dikarenakan perkawinan tersebut yang telah mengikat mereka menjadi satu keluarga. Suku Jawa kaya akan berbagai nilai kesenian dalam kebudayaan. Pembahasan ini belumlah seberapa bila dibandingkan dengan banyaknya upacara yang ada dalam budaya Jawa, secara khusus Surakarta. Makna yang terkandung dalam setiap simbol gerak yang ada menunjukkan berbagai nilai kehidupan. Hal ini yang menjadi tugas bagi kita agar kita mampu menggali nilai-nilai yang terkandung dalam setiap simbol yang ada dalam kehidupan ini. Matur nuhun.